warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusyidah. Amma ba'du. Liridha'illah wa li syafa'ati Rasulillah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyina ma kanu, khususan mu'allif hadhil kitab wa mu'assis hadhil musalla Baitur Rahman syaikhul lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Lubbabul Hadis halaman 33 ya. Bab ke-8, keutamaan azan. Sementara ibu-ibu nggak pernah azan. Ngajinya bab azan, tapi ibu-ibu nggak pernah azan. Makanya tidak semua ilmu yang kita pelajari itu wajib untuk diamalkan. Lah ibu-ibu membahas masalah azan ya nggak pernah azan. Kita ngaji kadang bab haji, kalau memang tidak diberikan kemampuan oleh Allah ya tidak wajib haji. Namun sebelum memasuki tentang hadis-hadis yang berkenaan tentang keutamaan azan, kita akan menyampaikan dulu tentang sejarah azan. Bahwa pada tahun pertama Hijriyah, ketika Rasulullah baru pindah dari Makkah ke Madinah. Nah saat itu sholat 5 waktu sudah diwajibkan, tetapi belum ada tanda atau kalimat untuk ngajak sholat itu bagaimana, belum ada. Kemudian Rasulullah mengajak para sahabat untuk rapat musyawarah. Bagaimana caranya supaya kalau mau pas waktu sholat ada pemberitahuan. Nah pemberitahuan itu caranya bagaimana? Ada sebagian sahabat yang usul, bagaimana ya Rasul kalau pakai lonceng kayak yang di gereja. Nah sahabat yang lain, wah gak setuju, umat lain udah pakai tuh. Kalau gak setuju, kemudian ada yang lain, bagaimana kalau pakai trompet? Jadi kalau pas masuk waktu zuhur ada trompet ditiup. Para sahabat banyak yang gak setuju. Oh gak setuju, udah ada yang pakai, umat Yahudi. Nah, alarm pun belum ada dulu. Kemudian ada yang usul lagi, bagaimana kalau pakai panah api? Jadi muat gak itu? Bisa ya? Bisa. Jadi setiap masuk waktu sholat ada sebagian atau salah satu orang yang manah api ke atas sebagai pertanda waktu sholat. Nah kemudian wah bahaya, ntar kalau jatuh kena genteng orang kebakaran. Kemudian ada salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Zaid. Begini ya Rasul, saya beberapa hari ini mimpi didatangi orang, ada orang membawa lonceng, mau saya beli, cuman loncengnya itu nggak boleh saya beli. Lah kemudian cuman saya diajari bacaan-bacaan tertentu. Ya yang sekarang jadi azan itu, Allahu Akbar diulang 4 kali. Kemudian syahadat 2 kali,
hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, Allahu Akbar lagi sekali, la ilaha illallah sekali. Jadi orang yang pertama kali mengusulkan kalimat itu namanya Abdullah bin Zaid. Kemudian kata Rasulullah, "Nah, itu bagus, itu bagus." Lah ketika Abdullah bin Zaid mengusulkan itu, kemudian sahabat Umar tunjuk jari, "Ya Rasul, loh kok sama? Saya juga beberapa hari yang lalu mimpi persis diajari orang yang enggak saya kenal bacaan itu tadi yang sekarang jadi azan." Nah, kemudian Rasulullah menyetujui itu. Kemudian saat itu ada sahabat yang dari bangsa Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang Afrika. Kulitnya ireng. Namanya Bilal bin Rabah. Kemudian kata Rasulullah, "Wahai Abdullah bin Zaid, ajarkan kepada Bilal bin Rabah kalimat yang kamu dapat dari mimpi itu." Setelah Bilal hafal, Bilal bisa, kemudian Bilal orang yang pertama kali diperintahkan untuk mengumandangkan kalimat itu tadi yang kemudian disebut dengan adzan. Sampai sekarang kalau orang yang memberikan aba-aba untuk sholat disebut Bilal. Yang kalau mau taraweh biasanya kan ibu nanya, "Imamnya siapa?" "Oh, Ustadz itu." Kalau Bilalnya? Nah, Bilal itu aslinya nama orang yang pertama kali mengumandangkan adzan dari orang yang berkebangsaan Habasyah, Afrika kalau sekarang, berkulit hitam karena punya suara yang lantang, suara yang bagus, dan kemudian dikenal sampai sekarang orang yang orang yang mengumandangkan adzan itu Bilal, diabadikan sampai sekarang. Orang yang memberi aba-aba disebut dengan Bilal. Padahal Bilal itu nama orang, itu sejarahnya adzan. Lah selain dipakai untuk pemberitahuan sholat, waktu sholat, adzan juga dipakai untuk ketika anak baru lahir. Walaupun ada orang seberang sono yang nggak mau, katanya nggak ada dalilnya. Yus biarin ya, nggak apa-apa, itu urusan dia. Lah kalau di kita gimana? Ada hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan At-Tirmidzi yang bunyi hadisnya begini. Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma hina waladathuma Fatimatu radhiyallahu anha. Ini ada seorang sahabat namanya Abu Rafi. Abu Rafi itu ia ngomong begini, "Ra'aitu, saya melihat An-Nabiyya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan wal Husain." Adzan di telinga Hasan dan Husain, cucu Rasulullah. Ini cucu Rasulullah yang Husain itu meninggal, wafatnya dalam keadaan yang menyedihkan pada tragedi Karbala, terjadi pada tanggal 10 Muharram, yang kepalanya itu dipenggal, kemudian ditusuk pakai tombak, jadi kayak begini nih, diarak keliling. Cucunya Rasul yang Husain. Makanya orang-orang yang sangat fanatik terhadap Husain, setiap tanggal 10 Muharram mereka mengadakan acara untuk memperingati wafatnya Husain. Mereka dengan menyakiti dirinya sendiri. Ada yang dipukul-pukul, ada yang semacam-macam. Nah, ketika Hasan dan Husain ini baru dilahirkan oleh sang ibu, yaitu Fatimah Zahra, putri Rasulullah, istri sahabat Ali. Kesaksian dari seorang sahabat namanya Abu Rafi, Rasulullah mengadzankannya. Nah, itu yang diikuti sampai sekarang. Kemudian ada hadis yang kedua dari yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, bahwa maulidalahu
man wulida lahu mauludun fa'adzana fi udhunihi al-yumna wa aqama fil yusra lam tadurruhu ummus sibyan. Siapa yang dikaruniai anak kemudian mengadzankan di telinga kanan, kemudian iqamah di telinga kiri, maka ummus sibyan, ada kelompok setan namanya Ummu Sibyan. Namanya bagus ya. Ntar kalau ada orang namanya kok Ummu Sibyan, itu nama setan. Namanya bagus ya, Ummu Sibyan. Kalau dulu ada penyanyi religi siapa namanya? Sabian ya. Lah kalau ini Sibyan, Ummu Sibyan. Ternyata namanya nama setan. Lah kerjaannya Ummu Sibyan itu gangguin bocah yang baru lahir. Lah anak yang baru dilahirkan diazankan yang kanan, diqomati yang kiri, aman dari gangguan Ummu Sibyan. Itu kelompok setan yang kerjaannya gangguin bocah. Lah kalau di Jawa itu dikasih bangkle. Bukan di Jawa aja. Bukan Jawa aja, di Sunda ya sama. Di Sunda juga suka ada. Dikasih gunting. Sapu lidi. Kalau itu nggak tahu saya. Kalau dulu karena anak saya yang nomor 1, 2, 3 lahirnya di mertua itu kejawennya masih kental. Begitu anak lahir itu dikasih tampah. Ibu tahu tampah ya? Iya, tampah. Yang dari anyaman bambu itu. Isinya bangle, gunting, bawang merah, bawang putih. Tahu terus apa lagi ya, nggak begitu paham saya. Taruh di dekat kepalanya si bayi. Nah saya kan nanya ke mak mertua, mak itu maksudnya apa? Biar gak diganggu sama makhluk-makhluk begitu. Oh ya wes ya. Ya kalau saya ya lain, wong saya pernah ngaji ya diadzankan yang kanan, diqomati yang kiri. Lah maksudnya ya sama, biar gak digangguin. Kalau di Sunda, nah ini pakai apa? Apanya tuh? Kalau bocah baru lahir biar gak rewel. Ya, biar... ada yang begitu juga. Ada yang begitu juga. Kirain karena di kampung saya walaupun sama-sama Jawa nggak ada. Ya di kampung saya loh, walaupun sama-sama Jawa nggak ada. Begitu lahir lah ya wes biasa aja. Cuman kalau di mertua itu aneh-aneh. Ya wes lah, saya nggak berani bantah. Ntar kalau ada apa-apa saya disalahin ya wes. Digantungin tuh karena perut tuh pakai gunting. Ada lagi ngeliat orang. Ya wes itu budaya ya. Kebudayaan ya wes ben lah. Masing-masing. Lah kalau kita yang biasa ngaji, keyakinan kita, ajaran dari agama kita untuk menghindarkan itu, azankan yang kanan, qomatkan yang kiri. Lah kalau ada daerah-daerah tertentu tadi yang pakai budaya kayak kalau daerah Sulawesi pakai pakai golok. Badik kalau di sana mah badik bukan golok. Badik ya namanya ya. Lah iya zaman dulu karena belum begitu kenal Islam, ya wis punya cara yang aneh-aneh. Lah itu diantara adzan. Kemudian yang mengadzankan ketika jenazah dimasukkan ke liang lahat. Kalau ini memang terjadi khilafiyah juga. Khilafiyah itu pertentangan antar ulama. Sebagian ada yang melarang, sebagian ada yang menganjurkan. Lah kalau anak begini ya tinggal yang kita yakini mana. Kalau memang ada seandainya kita ikut layat atau takziah, kok tidak diadzankan, ya wis biarin. Lah kok diadzankan, ya wis ora apa-apa. Wong dua-duanya ada punya alasan tersendiri. Kalau yang tidak mengadzankan, mereka beralasan bahwa tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kemudian yang mengadzankan karena dikias, kias itu artinya disamakan. Orang baru lahir diadzankan, baru masuk ke dunia diadzankan, nanti kalau pulang ya
adzankan. Makanya kadang ada, saya pernah melihat tulisan di bak truk. Itu tulisan entah yang nulis siapa, cuman bagus. Hidup hanya antara azan dan iqomah. Lahir diadzankan, nanti meninggal dikomatkan. Berarti hidup cuma bentar ya, antara azan dan supir truk berhenti di jalan cacing loh, supir truk besar itu. Ini tulisan sederhana tapi kok maknanya luar biasa. Bahwa hidup itu cuma sebentar. Lah itu tentang azan. Supirnya Ustaz kali Pak. Ya nggak tahu, wong truknya berhenti kok. Nggak tahu supirnya, nggak kelihatan, wong truk yang besar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang pertama. Man adzana lis-salati sab'a sinina muhtasiban kataballahu lahu bara'atan minan nar. Man siapapun adzana yang mengumandangkan azan, menyerukan azan, lis-salati untuk salat, sab'a sinina selama 7 tahun. Jadi muadzin udah 7 tahun. Tapi ia menjalani itu muhtasiban, karena mengharap pahala dari Allah. Kalau mengharap gaji, nah iya kan banyak sekarang itu imam yo gaji, muadzin yo gaji. Bahkan konon katanya imam di Masjidil Haram itu gajinya lebih besar dari presiden Indonesia ya. Konon katanya. Tapi kalau pengawalannya ya memang luar biasa. Kalau pas menjelang waktu sholat steril, tentara kanan kiri. Ya persis kayak kalau di kita presiden mau lewat. Ya wes, masalah gaji dan enggak, ikhlas dan enggak itu yang tahu kan dia yang jalani ya. Kataballahu lahu, maka Allah mencatat untuk orang tersebut bara'atan, kebebasan, minan nari, dari api neraka. Lah azan laki-laki lah, kalau ibu gimana? Ya paling tidak ketika azan segala aktivitas yang kita lakukan berhenti, kemudian menjawab azan. Orang yang menjawab azan sama saja dengan mengumandangkan azan. Cuman kalau ada azan kita yuk biasa-biasa aja sih yuk. Kalau yang enak, saya suka gimana? Iya gitu, yang enak cepat. Lah iya emang ya begitu sih ya. Lah karena di kita ini kalau benar gitu. Lah ya karena di kita ini kan yang azan kan lillahi ta'ala. Jadi ya seadanya. Kalau yang bagus-bagus itu ya kan bayarannya ya enggak sedikit ya. Islami itu bayarannya ya lumayan, azannya bagus, al-mukarramah. Mana ada al-mukarramah yang ada jelek? Enggak ada. Karena ada gajian. Lah kalau musola begini kan ya seadanya kan ya. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Ada yang mau azan aja udah alhamdulillah. Ayo kadang sampai lewat waktunya. Kok nggak ada yang azan ya? Giliran ada yang azan, ya Allah, suaranya mantap ya. Sambil ngiler tuh yang ada laki-laki. Sambil ngiler. Lah kalau yang mesin-mesin besar, biar nggak besar kayak Alhamra, azannya mana ada yang jelek. Bagus-bagus, Islamik, ya. Apalagi Masjidil Haram, ya. Orang sedunia yang nongkrongin di situ. Lah ini ya. Lah kalau musola, ya wis ada yang mau adzan aja udah alhamdulillah. Ya Allahu Rabbi, problem di masyarakat kita memang begitu aja. Lah kalau kita enggak adzan ya wis tadi tuh jawab adzan. Lah kalau kayak di kita adzan banyak, yang kita jawab yang mana? Ini kan umpama musola sini belum kelar. Terus yang terdekat lagi mana sini? Sono ya. Oh ya al-mukarramah biar agak jauh kan corongnya emang tinggi ya. Lah yang kita jawab ya dari suara yang terdekat.
Lah kalau misalnya ini baru kelar, sono adzan lagi apa jawab lagi. Lah kalau memang bisa ya jawab lagi, kalau enggak ya wis. Lah menjawab adzan itu sama saja dengan mengumandangkan adzan. Lah kalau ibu-ibu ya karena enggak adzan ya wis cukup jawab adzan. Cuman kalau yang adzan jelek gerendeng malah ya. Siapa sih yang adzan? Suaranya begini amat. Udah suara jelek campur batuk ya. Udah ngiler lagi. Saya itu pernah adzan diomelin orang, bukan diomelin lah. Saya suaranya kan pas-pasan. Waktu masih tinggal di sini, habis maghrib itu diundang acara tahlilan. Karena saya ngajar anak-anak, saya milih gak ikut. Ya udah, sono pada berangkat, saya ngajar anak-anak aja. Begitu adzan Isya, yang selamatan belum pada pulang. Akhirnya kalau anak-anak kecil suruh adzan, wah udah saya aja yang adzan. Begitu dapat hayya 'alas shalah 1, suara udah serak. Nyarilah air minum. Air minumnya ketemu, colokannya nggak nemu. Muter. Akhirnya saya colok pakai kunci pintu. Minum, habis minum, lupa. Adzan, lupa adzan saya nyampe mana tadi ya? Begitu lupa syahadat kali, ya saya ulang syahadat lagi. Asyhadu anna Muhammad. Pas orang-orang bubaran selamatan datang. Woi, siapa itu yang adzan? Salah. Karena saya adzan kan ngumpet. Ini sebelah imam kan ada kamar gitu. Nah, yang karena seumur-umur saya adzan itu bisa dihitung dengan jari. Karena ya nyadar diri suara jelek. Udah ngadanya ngumpet di depan pintu, orang-orang pada pulang selamatan. Woi, siapa itu yang ada? Salah, woi. Begitulah ilaha illallah. Saya selesai kan nongol. Pak Ustaz. Ya Allah. Seingat saya habis itu sampai sekarang belum pernah adzan lagi saya. Udah ada kali 8 tahun apa udah lama banget apa. Ya kecuali ngadanin anak lahir itu. Anak saya sendiri itu bukan anaknya. Ya karena saya sadar diri suara jelek ya. Adzan itu ternyata ya bukan perkara mudah ya. Ya bener, makanya saya pokoknya kalau enggak pepet banget ya wes enggak. Dan memang dalam riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumandangkan adzan cuma sekali. Cuman sekali Rasul. Karena sehari-hari semenjak tahun 1 Hijriah itu yang mengumandangkan adzan adalah Bilal, dan Bilal nggak pernah absen. Walaupun dulu yang nggak ada gaji, cuman Bilal pokoknya menjelang asal masuk waktu udah standby dan nggak pernah absen sama sekali. Ya entah wallah Rasulullah itu adzan entah di kesempatan yang mana, wallahu a'lam. Hanya dalam keterangan Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, Rasulullah itu mengumandangkan adzan cuma sekali seumur hidupnya. Lah, Bilal ketika Rasulullah wafat, itu pun Bilal udah nggak mau adzan lagi. Karena beliau pernah adzan setelah Rasulullah wafat, ketika menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung nangis sampai nggak bisa ngelanjutin adzan lagi. Karena selalu teringat dengan Rasulullah. Itu Bilal. Lah ketika Rasulullah wafat kan dilanjutkan Abu Bakar. Masih belum mau adzan, Bilal belum mau adzan. Ketika dilanjutkan Khalifah Umar, itu pun hampir di akhir pemerintahan Umar, baru sahabat Bilal mau adzan lagi. Lah kalau ibu-ibu yang di rumah ya wis cukup jawab adzan, mau bagus mau enggak. Ya wis pokoknya asal ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya gitu Allahu Akbar. Ayo. Yes, memang problem di masyarakat kita yes itu gimana lagi ya. Yang kedua, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi